Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna Allahumma minar rasyidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para hadirin sekalian dimanapun Anda berada, sahabat El Nuri 918 AM, bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali kita dipertemukan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala setelah memulai hari dengan kebaikan yang Allah karuniakan. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita, permulaan hari kita yang dimulai kemudahan dengan kebaikan ini berlanjut dengan lahirnya kebaikan-kebaikan berikutnya, Allahumma amin. Melanjutkan tadabbur Al-Quran pada halaqah yang sebelumnya, kita sudah membahas penangkal-penangkal kekafiran, yaitu membaca Al-Quran dan menghadirkan Rasulullah SAW. Kemudian ada perintah bertakwa dan umat Islam disuruh berpegang teguh dan tidak bercerai-berai. Kemudian ada jenis-jenis manusia yang mereka nanti di hari kiamat ada tandanya. Maka pada pertemuan kali ini biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan sambungan kajian tersebut yang berkaitan dengan khairiyah atau umat Islam ini dilahirkan untuk apa. Lalu juga masih melanjutkan beberapa karakteristik dari ahli kitab. Kita akan melanjutkan pada halaqah 64 ini ayat 109 sampai 115 biidznillah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Ini kata yang sering diulang di dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam dimensi. Ada kalanya Allah menyebutkan dengan kata-kata walillahi ma fis samawati wal ard. Limanya diulang, tidak diulang. Nah, di sini diulang dua kali. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu tentu ada maksudnya. Ma di sini kalau secara kebahasaan itu sesuatu yang tidak bernyawa. Kalau man kan ada juga lillahi man fis samawati wa man fil ardi ya. Kan ada juga sabbaha lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ada juga kalanya yang bertasbih kepada Allah itu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kata-kata ma di sini bukan berarti hanya mereka yang tidak bernyawa. Seperti gunung. Kalau di langit mungkin bintang-bintang, sesuatu yang ada di sana kita tidak tahu. Yang kita tahu yang kita lihat kan, di alam semesta ini berupa bintang. Ma fis samawati wa ma fil ard, yang kelihatan dari sini itu semua kepunyaan Allah. Dan wa ma fil ard di sini untuk mendetilkan. Sebenarnya kalau walillahi ma fis samawati wal ard itu sesuatu dari yang apa di langit dan di bumi. Nah, nanti ada di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang di langit dan yang di bumi, wa ma bainahuma. Nah, ditambah lagi yang di antara keduanya. Jadi itu nanti ada kaitannya dengan yang kita bahas pada sebelum ini. Karena sebelum ini kita membahas tentang kehidupan langit dan kehidupan bumi. Kehidupan langit karena begini, seseorang ketika meninggal itu akan terbelah menjadi dua. Ruhnya naik ke langit, jasadnya naik ke bumi. Ketika ruh naik ke langit, maka jasad sudah tidak ada harganya. Jadi jasad yang tidak ada harganya itu akan diusir dari rumah. Orang yang paling mencintai kita pasti mengusir kita. Tidak ada jasad yang ada nyawanya tetap di dalam rumah, pasti diusir kita. Orang yang paling mencintai kita juga pasti akan merelakan kita ditanam di bumi. Nah, sementara ruh ke langit itu mempertanggungjawabkan tempatnya hanya Allah saja yang tahu.
Nah, ini saja yang kita bisa teori itu kita kembali, makanya Allah Subhanahu wa taala lihat belakangnya, wa ilallahi turja'ul umur. Semua dikembalikan kepada Allah. Umur itu apa saja? Itu Allah Subhanahu wa taala harusnya menjadi itu secara teori, harusnya menjadi itu secara praktek. Turja'ul umur itu, kalau ini perspektifnya perspektif manusia. Kita sebagai manusia harusnya kalau semua hal yang kita hadapi dikembalikan kepada Allah. Karena mau atau tidak, kita berkenan atau tidak, pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, nyawa kita yang tadi itu ketika sudah meninggal akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Ada kalanya ya. Di sini turja'ul umur itu semua hal-hal yang ada di langit, keputusan yang diputuskan yang kemudian dicatat oleh malaikat di langit, kemudian juga apa yang terjadi di bumi, turja'ul umur, kepada Allah saja dikembalikan. Nah, kemarin kan di ayat terakhir kita membicarakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di suatu hari, di hari hisab, di hari perhitungan, di hari penentuan, ada manusia yang bermuka cerah dan ada manusia yang bermuka hitam. Wa ilaihi turja'ul umur. Semua keputusan itu Allah yang memutuskan. Siapa yang bermuka cerah, berwajah ceria, dan siapa yang bermuka muram, dan siapa yang hitam wajahnya. Nah, maka lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ini dahsyat sekali ayat ini. Ayat yang mendetilkan bahwa semua kepunyaan kita sebenarnya itu milik Allah. Ya, kepunyaan kita itu yang kita klaim jadi milik kita itu apa sebenarnya? Harta, anak, istri, teman, tetangga, bisnis, urusan dan sebagainya, ilmu yang kita klaim punya kita, pada sejatinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga yang kita lihat di langit, ini menandakan sebagai mukaddimah lahirnya ayat berikutnya. Untuk ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kuntum, kalian sahabat Nabi ya, ini secara umum karena ini ada korelasinya dengan perintah yang berikutnya. Sebelumnya perintah terakhir adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Maka di sini lanjutannya, kuntum, kalian yang diperintah bertakwa tadi, yang diperintah supaya tidak menaati ahli kitab atau utul kitab, ukhrijat linnas khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diperuntukkan, yang dimunculkan untuk manusia. Nah, kebaikan ini ada syaratnya. Kalian sebenarnya ini orang berprestasi. Syaratnya ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 syaratnya. Ini menarik ya. Amar ma'ruf nahi munkar dikunci dengan wa tu'minuna billah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu koridornya adalah koridor yang ketiga. Kita amar ma'ruf, kita nahi munkar, itu bukan supaya dikira kita orang keren. Kita memerintahkan kebaikan bukan supaya nanti kita mendapat bagian. Kita mencegah kemungkaran bukan takut terjadinya kerusakan, tetapi wa tu'minuna billah. Kembalinya kepada tadi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Nah, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahli kitab itu mereka mau beriman, maka ini lebih baik bagi mereka. Nah, sementara yang beriman itu sedikit. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian dari mereka itu beriman, tetapi yang terjadi mayoritas di antara ahli kitab itu adalah al-fasiqun. Nah, al-fasiqun itu nanti juga disebut kadang-kadang al-zalimun. Nanti disebut juga al-kafirun. Itu trilogi yang ada kalanya disebut maknanya sama, ada kalanya berbeda. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak disebut minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul kafirun misalnya? Karena sebenarnya kekafiran ahli kitab itu based on-nya adalah kefasikan. Kefasikan itu apa? Dia sebenarnya tahu kalau itu benar tapi tidak melakukan.
Coba kita lihat, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah itu mereka sudah tahu. Kenapa? Utul kitab itu membaca. Nah, al-bayyinah yang paling jelas adalah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Jadi mereka dikirim Allah seorang rasul yang tadinya mereka nanti-nantikan. Cuman sayangnya rasul itu ternyata bukan seperti ekspektasi mereka. Kalau mereka berharap yang jadi rasul itu adalah salah satu dari mereka, ternyata tidak. Mereka berharap yang menjadi nabi pamungkas itu dari Bani Israel, ternyata tidak. Itu yang membuat kekecewaan. Nah, itu yang kemudian menjadikan seseorang itu fasikun. Ya, sama dengan di kita lah. Saya berharap yang menjadi pejabat A itu adalah saya. Oke, itu paling ekstrim ya. Kemudian kalau tidak saya, teman saya A. Kalau enggak A ya di antara B, C, dan E. Ternyata yang diangkat pejabat itu bukan A, B, C, D, E, tapi orang lain. Ya kita pasti kecewa. Nah kemudian kita tidak menerima pejabat itu. Nah itu disebut dengan fasikun, padahal kita tahu kualitasnya. Ini sekedar permisalan dan tentu jauh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menggambarkan fasikun adalah orang-orang yang tidak mau taat menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang-orang yang terbaik yang dikirim Allah tadi, khaira ummah la yadurrukum illa adza, orang-orang yang fasik tadi, orang-orang yang memusuhi kalian, orang ahli kitab, tidak akan membahayakan kalian kecuali hanya ejekannya. Jadi begini, orang-orang itu tidak akan sanggup membuat kita buruk dan hina kecuali hanya kita menahan ejekan itu saja. Sebenarnya kalau kita bisa tutup telinga sebenarnya nggak ada masalah. Ini kadang kita mikirin, kita lebih mikirin apa yang dikatakan orang lain tentang diri kita. Padahal sebenarnya la yadurrukum illa adza. Adza yang dimaksud di sini adalah adza bil lisan, bukan adza bil jismi. Kalau adza fil jismi itu tidak. Karena adza fil jismi itu lahirnya nanti kepada clash secara fisik. Kenapa? Karena mereka hanya omong gede saja. Ya kan, kalau petirnya nyambar, geluduknya kencang tapi nggak ada hujan, orang sih kenapa takut? Gitu ya. Yang ditakutkan kan kalau nggak ada geluduk, nggak ada petir, tahu hujan nggak berhenti. Nah itu sebenarnya. Nah di sini la yadurrukum illa adza, tidak membahayakan sama sekali mereka karena kecuali hanya ejekan saja. Kalau kalian cuek dengan ejekan itu nggak ngaruh. Kenapa? Wa yuqatilukum, kalaupun mereka nanti clash secara fisik, yuwallukumul adbar, mereka akan berlarian. Lihat orang-orang Bani Israel, mereka kalau ketemu fisik, mereka di ayat lain dijelaskan lah, la yuqatilukum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu tidak akan berperang kecuali di balik benteng yang kuat atau di balik dinding-dinding kokoh. Udah gitu yang berperang yang melawan mereka siapa? Anak-anak kecil. Fir'aun itu yang ditakuti siapa? Bukan para jagoan, tetapi anak-anak kecil. Jadi mereka sebenarnya penakut. Maka di sini kalau kita tahu seperti itu, sebenarnya yang paling membahayakan itu tidak lebih dan tidak bukan adalah adza bil lisan. Jadi hanya menyakiti hati kita. Kalau kita masukkan hati, sebenarnya nggak usah terlalu dimasukkan hati. Ya meskipun susah ya. Ada nggak orang diejek nggak sakit hati? Susah juga sebenarnya. Diejek tapi biasa aja, itu orang hebat sebenarnya. Tapi sulit. Ya kalau dia lagi lempeng hatinya diejek mah santai aja. Ini kan kadang orang pulang kerja capek, macet, kesenggol dikit marah biasanya. Sensitivitasnya meningkat. Nah itulah yang terjadi karena mereka ini tidak punya kemampuan apa-apa sebenarnya. Karena apalagi kalau dikembalikan kepada wa ilallahi turja'ul umur. Jadi mereka kalau clash fisik, ya sebab kemungkinan besar akan takut. Padahal peralatan mereka kalau dihitung-hitungan, peralatan militer jauh lebih kuat. Tsumma la yansurun, kemudian mereka tidak tertolong. Nah 112 ini dahsyat ya. Ayat ini seram kalau kita mau betul-betul kita tadaburi.
Dzuribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu. Maka mereka akan, ini bahasanya dzuribat. Dzuribat itu kan kalau dari kata-kata dzoroba, dipukul. Meskipun tidak selamanya dzoroba berarti dipukul. Dzuribat alaihimul maskanah, mereka itu ditimpa. Ditimpa itu di sini dzuriba berarti ditimpa dengan berat. Enggak tanggung-tanggung. Alaihimudz zillah, kehinaan. Ya lihat saja siapa yang mau menerima orang-orang Yahudi, mereka dihinakan. Meskipun mereka punya duit, mereka tidak terima di mana-mana. Mereka dibenci di mana-mana. Sikap mereka itulah yang arogan, yang sangat eksklusif itu tidak diterima di mana-mana. Berbeda dengan umat Islam yang seandainya sekarang itu kita tidak diterima, itu karena sudah ada dibuat satu opini terlebih dahulu bahwa umat Islam itu identik dengan terorisme misalnya. Tapi itu pun terjadi secara waktunya tidak berkelanjutan dan hanya sebentar saja. Karena penciptaan opini seperti itu nanti menghasilkan sesuatu yang mereka tidak bayangkan. Ya, kita diklaim terorisme tapi nyatanya di balik itu semua orang makin penasaran dan mempelajari Islam. Orang mengklaim Islam itu identik dengan kekerasan, pembunuhan dan sebagainya, tapi nyatanya tidak. Nah, sementara mereka ini duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu, dimanapun mereka berada mereka akan terhinakan, kecuali illa bihablim minallahi wa hablim minan nas, kecuali mereka mau taubat dan berpegang teguh. Karena tadi kemarin kita sudah membahas wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau mereka mau bertobat kemudian bergabung dengan umat Islam, di sini bihablim minallah itu ke atas, wa hablim minan nas itu bersama sahabat Nabi di sini ya. Wa ba'u bi ghadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Diulang lagi. Dan mereka mendapatkan kemurkaan, ghadab. Jadi ada hal yang paling ngeri yang kita dengar dari Allah. Kalau Allah sudah mengatakan ghadab, mengatakan la'na, itu na'udzubillah min dzalik. Al-makat, al-ghadab, al-la'na di dalam Al-Qur'an itu tidak diberikan kecuali memang orang-orang yang peluang untuk dimaafkan Allah itu kecil. Ya, kita sudah membahas di akhir kemarin ya, surat Al-Baqarah. Kita juga membahas di akhir juz 2 ya. La'nah. La'nah itu ya mafhum ya, terlaknat itu dijauhkan dari rahmat. Ghadab itu kebalikan dari cinta, dari mahabbah. Kalau ada di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah, maka caranya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka di sini kalau ghadab itu sebaliknya, berarti kita bukan hanya dijauhkan, dibenci. Dibenci oleh Allah meskipun tetap dikasih makan. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita membenci anak kita pun ada batasnya, ada habisnya, ya kan? Misalkan anak kita nggak mau nurut sama kita, kemudian kita marah, ada saatnya datang pembayaran SPP, pasti kita kasih. Kemudian marah kita reda, kita bisa berubah menjadi cinta. Tapi kalau sudah mendapatkan ghadab, sudah mendapatkan la'nah, nanti akan ikut berikutnya. Kan yang la'nah kepada Allah kan berikutnya apa? Al-malaika wan nas ajmain, akan mendapatkan laknatnya malaikat dan semua manusia. Maka nanti akan diulang wa duribat alaihimul al-maskanah. Masya Allah, al-maskanah ini bedanya dengan zillah. Kalau zillah itu adalah kehinaan, dimensinya itu bisa kelihatan. Mohon maaf kalau kita lihat, menurut kita orang yang hina itu siapa? Sebagian orang melihat yang disebut orang hina adalah orang yang profesinya adalah profesi yang sama-sama dimusuhi oleh masyarakat. Itu orang hina. Nah, kalau dia melakukan misalkan zina dan diketahui, maka ini orang hina, nggak ada harga dirinya. Kalau diketahui dia orang adalah koruptor yang betul-betul terbukti, maka sumbangan-sumbangan kebaikan dia menjadi hilang. Kalau dia terbongkar ternyata gembong mafia narkoba, santunan anak yatim,
mau kebaikan dia itu hilang. Nah itu Allah menggambarkan maskanah. Maskanah itu kerendahan yang tidak bisa diangkat oleh kebaikan yang dia lakukan. Itu bisa kita rujuk maknanya banyak. Tapi kenapa ada dhillah, ada maskanah? Karena perspektif orang itu kadang merendahkan seseorang itu berbeda kacamata. Ada kalanya orang melihat yang namanya orang hina itu dilihat dari kacamata materi. Padahal yang dinamakan hina bukan itu. Yang dinamakan hina adalah orang yang mengingkari kebaikan. Nah, al-maskanah itu perlu diwujudkan apa? Karena seseorang yang dia aslinya hina kemudian melakukan hal-hal menutup kehinaan itu, maka sesungguhnya dia rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi yang Al-Firqi gambarkan, dia punya santunan anak yatim, punya yayasan sosial, membantu dengan tetangga, baik sama sekali. Tapi ternyata dia kemudian ditangkap oleh polisi dan diketahui dia adalah gembong narkoba. Itu kira-kira amal yang tadi dibuat sama dia, santunan anak yatim, tetangga-tetangganya akan mengatakan apa? Maka itu disebut dengan duribat alaihimul maskanah, akan terpukul yang kedua kalinya dengan kehinaan. Yang pertama dia betul hina, tidak diketahui orang bisa jadi, meskipun ainama thuqifu, dimanapun mereka berada, tapi ketika disebut waduribat alaihimul maskanah, itu tidak bisa diangkat kehinaan itu dengan kebaikan yang mereka lakukan. Nah, dzalika, hal tersebut terjadi kenapa? Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur terhadap ayat Allah. Ayat Allah dimulai dari Rasul, kemudian kitab Allah dan mukjizat Allah. Maka disebut bukan hanya satu di situ ya. Yakfuruna bi ayatillah. Semua isi Al-Qur'an, semua tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mukjizat, itu mereka kufur. Dan yang lebih tragis adalah hal itu disebut oleh Allah, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Jadi orang-orang ahli kitab, khususnya Bani Israel dari kalangan Yahudi, itu dosa yang akan diabadikan itu adalah mereka membunuh para nabi mereka. Jadi kita nggak usah terlalu optimis ketika ada perdamaian dengan Israel misalkan, nanti mereka tidak akan mengingkari. Oh sebentar, jangankan kita sebagai manusia, nabi aja dibunuh, nabi-nabi mereka. Lihat nabi terakhir yang mereka bunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah nabi yang diutus untuk mereka, kemudian mereka tidak terima dan membunuh. Hanya saja Allah menyelamatkan. Lihat sebelumnya Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh. Di dalam surat Yasin sudah fa'azzazna bi thalithin, itu dikasih Rasul 2 kurang. Fa'azzazna bi thalithin ditambah 1 Rasul jadi 3. Ditambah lagi 1 orang lagi, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Jadi 1 orang lagi yang beriman kepada 3 orang Rasul ini, menganjurkan mereka beriman kepada orang-orang bertiga ini, tabi'ul mursal. Dan orang-orang mursalin yang diutus mereka ini dibunuh bersama laki-laki yang datang dari tempat jauh ini. Jadi dibunuhnya 3 orang nabi, 1 orang pengikut nabi ini dibunuh sama mereka. Jadi kalau dihitung berapa jumlah orang nabi-nabi yang dibunuh mereka, banyak. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Bighairi haqq ini menandakan bahwa bukan berarti ada di antara para nabi yang dibunuh dengan hak, enggak ada. Satu pun yang mereka lakukan itu disebut dengan bighairi haqqin. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. 2. Mereka bermaksiat kepada Allah dan al-i'tida. Al-i'tida itu maksiatnya tidak dihentikan. Al-i'tida itu melampaui batas. Al-i'tida itu adalah menerobos sesuatu yang rambu-rambu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang buruknya ya, sampai di sini titik. Yang menarik adalah laisu sawa. Yang minhumul mu'minuna, yang sedikit tadi dibahas oleh Allah. Laisu sawa, meski demikian keburukan-keburukan ahli kitab yang sudah kita bahas, mereka itu enggak sama, tidak semuanya sama buruk. Kenapa? Min ahlil kitab, di antara ahli kitab itu ummatun, ada sekelompok orang,
qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka ada juga orang yang beriman kepada Al-Qur'an, membacanya pada waktu malam dan mereka bersujud. Ada juga yang rajin qiyamul lail. Ya kan, ada juga Abdullah bin Salam ya. Nah, ini kan Abdullah bin Salam itu adalah orang yang terbaik di antara mereka. Ketika mereka beriman, ketika Abdullah bin Salam beriman, itu mereka mengklaim bahwa Abdullah bin Salam adalah orang yang terburuk di antara mereka. Ini yang tadi kita bahas, la yadurrukum illa adza itu ya. Yang diolok-olok itu bukan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendukung mereka juga diolok-olok. Dan itu sebenarnya tidak membahayakan kecuali olokan-olokan melalui lisan mereka. Nah, sifat mereka disebut yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini diulang lagi. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Jadi sifat dasar khairiyah orang-orang berprestasi itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Filosofinya seperti apa? Filosofinya adalah memperbanyak orang baik dan mengecilkan potensi keburukan. Itu saja. Kalau di lingkungan kita orang yang baik makin banyak, yang buruk makin tidak ada, itu artinya apa? Berarti kualitasnya meningkat. Kayak di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan itu kebaikan menjadi luar biasa? Karena bukan masalah sekedar pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan para setan itu diikat. Bukan hanya itu, tetapi kebaikan itu direkayasa oleh Allah. Keburukan juga ditekan, direkayasa untuk tertekan. Ya, Allah membuat standarnya. SOP-nya adalah bahwa manusia diwajibkan puasa. Akhirnya orang yang puasa itu standar minimal kebaikan. Orang dianjurkan bersedekah, orang dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Yang itu di luar bulan Ramadan jarang dilakukan. Maka orang yang baik di bulan Ramadan itu bukan orang yang melakukan itu saja, tetapi orang yang terbaik itu adalah orang yang mau berlomba-lomba. Nah, ini sama, kalau orang amar ma'ruf, semua orang ngajak sholat. Ketika ada orang sholat, semuanya udah sholat, berarti orang yang sekedar sholat itu tidak cukup untuk menjadi berprestasi. Ya, orang yang hanya sekedar dia baca Al-Quran belum cukup untuk berprestasi. Maka disitulah kualitas. Nah, kalau sekarang kualitas kita seperti ini, itu menandakan amar ma'rufnya kurang. Yang kedua, nahi mungkar. Kemungkaran itu kalau potensinya tidak ditekan, dia akan merajalela. Katakanlah sekarang kita, anak-anak kita, kenapa kita sulit sekali membendung pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu jangan kita bayangkan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sekarang sudah terjadi penyelewengan yang lain. Anak laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Sudah LGBT itu ada di mana-mana. Nah, kalau ini tidak kita bendung dan kemudian kita anggap biasa, kita toleransi dengan penyelewengan-penyelewengan itu, nah untuk billahi min dzalik, maka penyelewengan itu akan menular. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini penting sekali ya. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari pembalasan, hari akhir itu, kemudian mereka mempraktekkan iman itu dengan amar ma'ruf nahi munkar, wa yusari'una fil khairat. Nah, orang-orang ahli kitab itu adalah yang beriman ya, yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dan bersegera di dalam berbuat baik. Nah, ini sebagai pembuka ya. Nanti setelah ini di beberapa halaman berikutnya, beberapa halaqah berikutnya kita akan membahas kenapa berbuat baik dan rekayasa sosial itu perlu segera. Wasari'u ila maghfiratin. Pernah dengar ayat itu ya, Bapak dan Ibu ya? Iya. Pernah dengar nggak? Fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lomba. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Jadi ternyata di dalam Al-Quran, ajakan berbuat baik itu tidak pernah dengan santai-santai. Berbuat baiklah ya, sambil ngopi-ngopi, nyantai-nyantai, duduk-duduk, gak ada. Semua anjuran kebaikan lakukan dengan segera. Nah, lihat nanti diterjemahkan dalam hadis, ightanim, gunakan khamsan qabla khamsin, 5 waktu sebelum 5 waktu yang lainnya. Ya kan? Kalau udah sehat, sebelum sakit segera gunakan. Masih muda segera gunakan, masih hidup segera gunakan.
lapang segera gunakan. Kaya, duitnya masih banyak, secara materi ini yang dimaksud kaya di sini, segera gunakan. Nah, ini menandakan bahwa cepat sekali kondisi itu bisa berubah. Makanya di sini wa yusari'una fil khairat itu penting, al musara'ah fil khairat itu penting karena mood seseorang juga berubah. Nah, jangankan gitu, seseorang 1 menit sebelum ini dia menangis, kemudian karena sedih 1 menit berikutnya bahagia juga bisa terjadi. Karena apa? Karena Allah adalah muqallibul qulub. Ya. Tanda-tanda hari kiamat itu diantaranya adalah cepatnya terbalik-baliknya hati. Ada orang sorenya beriman, paginya kafir. Ada orang paginya kafir, sorenya beriman. Itu salah satu tanda hari kiamat. Jadi kalau kita melihat cepat sekali berbolak-balik hati, baik itu yang kita alami dalam 1 minggu kok saya nggak stabil. Ya kayak ibarat cuaca, habis panas hujan, habis hujan langsung panas yang sangat panas. Suasana yang seperti itu berbalik, itu berarti tanda-tanda hari kiamat. Nah, maka di sini al-musara'ah fil khair itu penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Makanya tadi didahului apa? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hari akhir itu adalah hari penentuan yang gaib dua-duanya. Maka kita harus percepat sebagaimana ahli kitab. Wa ulaika minas sholihin, mereka digabungkan bersama dengan golongan orang-orang yang saleh. Wa ma yaf'alu min khairin, dan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan yang telah disebutkan, falai yukfaru, maka mereka tidak terhalangi mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena Allah sudah menghapus masa lalu. Ini ya yang penting ya. Jadi apapun masa lalu kita, baik itu adalah kafir, baik itu adalah zalim, baik itu adalah fasik atau maksiat, yang jelas hari ini Allah berikan nafas baru. Ini yang Al-Fakir sering ulang-ulang ya. Was-subhi idza tanaffas, dan subuh ketika menyingsing. Itu artinya ketika subuh bernafas, Allah berikan nafas baru kita. Kenapa? Hari ini adalah anugerah Allah yang termahal. Karena kita disuruh lepas dari masa lalu. Kalau hari ini kita baik, innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus, mengusir keburukan yang kita lakukan. Masa lalu kita itu bisa terhapus dengan nafas baru hari ini, bisa kita tutupi, dan kita jangan terlalu berandai-andai dengan masa depan kita. Masa depan itu masih gaib. Maka hari ini yang present, makanya dikatakan dalam bahasa Inggris kan present juga bisa dibaca, diartikan sebagai hadiah. Hari ini adalah hadiah Allah yang kita di sini memutuskan untuk menghapus masa lalu kita, konsentrasi untuk berbuat baik atau tidak. Nah, kalau kita lakukan, wallahu alimun bil muttaqin. Hanya Allah saja yang tahu siapa di antara kita, di antara mereka yang tadi disebut bil muttaqin. Ini nanti Allah akan lanjutkan siapa orang bertakwa dan siapa orang kafir. Tapi Allah akan mulai dulu orang kafir ya. Pada halaqah berikutnya kita akan tadabburi siapa sesungguhnya orang kafir, dan meskipun mereka kaya, kekayaannya tidak akan berguna. Lalu apa yang mereka dermakan tidak akan berguna. Kayak tadi itu, duribat alaihimul dhillah, tapi juga wa duribat alaihimul maskanah, akan dapat 2 kali. Orang yang kelihatannya baik tapi dia menyembunyikan bangkai yang sangat busuk, ketika bangkai itu tercium, maka kebaikan dia hilang. Nah, dan keburukan yang paling tinggi adalah kekafiran. Nah, ini dibahas di sini ya. Duribat alaihimul dhillah, itu kenapa? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu yang bisa menyembuhkan kerendahan dan kehinaan seseorang adalah ketika seseorang berpegang teguh pada hablun minallah dan hablun minanas. Kalau itu bisa dilakukan, bisa mengentaskan dari ad-dhillah dan al-maskanah. Jadi sebenarnya Allah tidak akan buka aib kita kalau kita berpegang itu. Karena kalau mau jujur, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita berkumpul di tempat ini, masing-masing kita bisa tersenyum adalah karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu dibuka, maka bisa jadi itu kita masuk duribat alaihimul dhillah. Meskipun belum tentu wa duribat alaihimul maskanah. Al-maskanah itu diperuntukkan bagi mereka yang tadi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang bermaksiat tapi tidak mau bertaubat dan terus-menerus melanggar rambu-rambu dan aturan Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat tersebut dan dimasukkan kita seperti halnya ahli kitab yang beriman yang ada di bawah,
yang menggunakan kesempatan yang tidak banyak ini untuk amar ma'ruf nahi munkar dan al-musara'ah fil khair. Ini yang bisa kita tadabburi dari halaqah 64. Kita berdoa mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati Al-Quran secara fikrian, secara dhihnian, dan bisa mudah kita praktekkan dan kita sebarkan bagi masyarakat sekeliling kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirin sekalian dimanapun Anda berada, aqulu qouli hadza ja'alallahu iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.